Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada pagi hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Shena Kristi, inilah berita selengkapnya. Kasus penemuan mayat seorang pria bertato di kawasan hutan lindung Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng, Bali, ternyata merupakan korban pembunuhan. Korban diketahui bernama Ipande Gede Putra, usia 53 tahun, berasal dari Kabupaten Gianyar dan beralamat di Kelurahan Jatimakmur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kasus penemuan mayat seorang pria bertato di kawasan hutan lindung Desa Pancasari, Buleleng, Bali, ternyata merupakan korban pembunuhan. Korban diketahui bernama Ipande Gede Putra, berasal dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polres Buleleng, pelaku pembunuhan ternyata adalah 3 perempuan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu OSM alias Oki 38 tahun, IOP alias Intan 38 tahun, dan ALY alias Leni 57 tahun. Kapolres Buleleng AKP Ida Bagus Fitwan Sutadi mengatakan, setelah melakukan hasil pengecekan menggunakan teknologi Inavis Kepolisian Identitas, korban diketahui bernama Ipande Gede Putra, dan hasil penyelidikan bahwa korban diketahui tewas tidak wajar. Sementara hasil dari autopsi tubuh korban ditemukan kondisi luka ikatan pada pergelangan kaki dan tangan, bekas luka bakar di kedua punggung dan kepala, lebam pada mata, luka robek pada bibir, dan luka gores pada pinggang. Kemudian untuk 3 pelaku ditangkap di daerah Kota Denpasar pada Sabtu 8 Februari, dan korban sebelum tewas sempat disekap dan disiksa oleh OSM dan OP, dan keduanya adalah suruhan ALY. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Jalan Andi Pangerang, Petarani Makassar, Sulawesi Selatan, depan eks gedung SMK Hamrawati Yusuf dan perumahan elit The Mutiara diblokir pendemo pada Kamis 13 Februari 2025 pagi hari. Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar, Sulawesi Selatan, depan eks gedung SMK Hamrawati dan perumahan elit The Mutiara diblokir pendemo pada Kamis 13 Februari 2025 pagi. Polisi dari Satlantas Polrestabes Makassar telah mengeluarkan imbauan kepada pengendara untuk menghindari lokasi ini. Akibatnya arus lalu lintas dari arah utara ke selatan dialihkan. Demo di Jalan Petarani ini terkait dengan sengketa lahan eks gedung Hamrawati. Ratusan polisi dengan pengamanan lengkap tampak berada di lokasi. Mereka bersiaga agar tidak terjadi kerusuhan yang semakin parah. Massa melakukan aksi dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari arah utara ke selatan atau dari arah jalan tol Reformasi ke Jalan Sultan Alauddin terpaksa dialihkan. Polisi dari Satlantas Polrestabes Makassar telah menghimbau pengendara untuk menghindari lokasi tersebut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan pada sistem pencairan APBD tahun anggaran 2024. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan pada sistem pencairan APBD tahun anggaran 2024. Adapun kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut antara lain AI dan HK sebagai operator desa. Ia menyebutkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil penyelidikan dan penelitian terhadap laporan serta pemeriksaan sejumlah dokumen atau berkas hasil dari penggeledahan di beberapa tempat. Para tersangka telah terbukti merugikan keuangan negara atau daerah sebesar 789 juta rupiah atas penyelewengan dana APBD. Atas perbuatan para tersangka, Kejari Kabupaten Tangerang menyangkakan beberapa pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita selanjutnya pemirsa, sebanyak 808 ternak babi mati di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur sejak awal Januari hingga pekan kedua Februari 2025. Dinas yang bersangkutan bakal mengirim sampel.
Sebanyak 808 ternak babi mati di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur sejak Januari hingga pekan kedua Februari 2025. Dinas Pertanian bakal mengirim sampel babi yang mati itu ke Balai Desa Besar Veteriner Denpasar, Bali. Menurutnya, sebagian besar ternak babi itu awalnya mengalami demam hingga nafsu makan menurun. Gadir mengungkapkan ratusan babi yang mati itu tersebar di 6 kecamatan di Ende. Adapun Kecamatan Wewaria menempati pencatatan jumlah kematian babi terbanyak yang mencapai 249 ekor. Disusul Kecamatan Maukaro sebanyak 196 ekor, Detusoko 145 dan Maurole 112 ekor. Sebelumnya ratusan ternak babi di Kabupaten Sika, NTT juga dilaporkan mati mendadak sebanyak 356 ternak babi diakibatkan terjangkit ASF sepanjang Oktober 2024 hingga Februari 2025. Sari pun menerangkan, virus ASF memiliki tingkat penularan yang sangat cepat. Demam babi Afrika itu, dia berujar, bisa menyebar melalui ternak babi, manusia, serangga, pakaian, peralatan kandang, hingga pakan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, sebanyak 3 tersangka kasus pembunuhan siswi SMA di Jombang, Jawa Timur ditangkap. Sebanyak 3 tersangka kasus pembunuhan siswi SMA di Jombang, Jawa Timur ditangkap. Korban yang berinisial PRA 19 tahun ditemukan mengambang di sungai di Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Selasa 11 Februari 2025 sekitar pukul 7.30 pagi. Sesuai dengan hasil otopsi bahwa ada pendarahan di dalam perut. Setelah dilakukan pemerkosaan secara bergilir karena kondisi korban ini sudah tidak berdaya, maka dari terduga pertama yaitu pacarnya dan juga temannya yang sudah berumur 32 tahun membawa bergonceng 3 ke daerah sungai dan langsung dibuang ke sungai. Sebelum ditemukan tewas, PRA sempat pamit keluar rumah untuk melakukan transaksi penjualan barang dengan sistem cash on delivery atau COD pada Senin 10 Februari 2025. Diketahui korban merupakan warga desa Sebani, Kecamatan Somobito, Kabupaten Jombang. Lokasi penemuan jasad dengan rumah korban berjarak sekitar 20 km. Para saksi telah diperiksa, mulai dari teman sekolah korban, keluarga, hingga warga di sekitar lokasi penemuan jasad. Penyidik masih mencari sepeda motor serta handphone korban yang hilang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam Berita Nusantara.